asam, bawa manuk, terus gandul. Jadi memang pilihannya banyak banget. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung gitu mau makan apa, jadi bisa kesini ya, terutama kalau rame-rame bisa kesini biar semua dapat gitu, atau malah tambah bingung. Oke, nah terus dari itu di belakang ini adalah garang asem gitu. Jadi siapa yang udah pernah makan garang asem? Sering. Dia udah pernah, oh dia belum pernah ternyata. Oh, oke. Nah, jadi garang asam sendiri itu sebenarnya adalah semacam olahan ayam gitu ya. Nah, jadi garang asam sendiri ini kenapa namanya garang asam gitu ya? Jadi ada dua sumber gitu. Jadi sumber pertama bilang katanya garang asam ini berasal dari kata garang yang artinya pedas gitu, dan asam yang artinya racun atau asam gitu ya. Nah, kenapa namanya garang asam? Karena makanan ini rasanya asam dan pedas. Nah, terus habis itu sumber kedua ini bilang kalau misalkan nama garang asam sendiri ini muncul karena makanan garang asam ini pertama kali muncul di desa Gagap yang ada di nah, jadi tapi yang apa namanya sumber yang benar yang mana ya sampai sekarang susah juga yang memberikan yang mana gitu ya. Nah, terus habis itu garang asam sendiri dulunya itu cuman bisa dinikmati oleh orang-orang kaya aja gitu. Kenapa? Karena jadi garang asam ini kan dia kan ayam gitu ya, jadi ayam yang dimasak dengan cara dikukus di dalam kukusan daun pisang gitu ya kan. Nah, jadi ayamnya ini tuh biasanya terbuat dari ayam kampung gitu ya, ayam kampung yang terus habis itu bumbunya itu ada ya standar ya, bawang merah, bawang putih gitu ya. Terus habis itu asamnya itu didapat dari buah belimbing puluh ya, yang hijau-hijau itu belimbing tapi yang nggak bisa dimakan karena kecut banget ya. Nah, terus jadi kalau pakai rujak. Terus jadi belimbing puluh itu terus habis itu biasanya ada cabenya, terus dibungkus rapat pakai daun pisang. Nah, terus dikukus sampai matang gitu. Nah, terus habis itu proses pembuatannya sendiri lumayan lama gitu ya, karena memang kan itu si ayamnya itu kan harus dikukus sampai empuk kan, apalagi kalau pakainya ayam kampung. Nah, itu pasti makan waktu lama banget. Tapi ada yang curang juga sih, kadang-kadang kita ikut matangin dulu dibungkus. Ada juga yang kayak gitu, shortcut aja gitu. Nah, tapi kalau yang asli sebenarnya dari mentah itu dia dikukus gitu di daun pisangnya. Nah, karena prosesnya yang agak rumit gitu ya, dan makan waktu yang lama, terus makanya garang asam ini tidak begitu mudah dijumpai gitu ya. Dan dulunya memang cuma bisa orang-orang kaya aja yang makan, karena ayam kampung kan ada. Itu teman-teman. Nah, terus habis itu ini teman-teman ada yang mau coba garang asam? Nanti dulu, oke? Yang mau pernah garang asam? Gak ada, nanti dulu. Oke, nah kita berarti lanjut lagi ya teman-teman. Nah, tapi ini aku mau nunjukin aja, kita nggak mampir gitu karena kami udah lama gitu ya. Nah, jadi yang di belakang ini adalah penyetan ya, Pak Neheksa. Ada yang udah pernah kesini, Pak Neheksa? Belum pernah? Oh, pernah dengar. Nah, jadi ini sebenarnya adalah salah satu penyetan yang terkenal di Semarang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin istilah penyetan gitu ya, jadi istilah penyetan itu biasanya memang lebih terkenal di daerah Jawa Tengah gitu. Jadi kalau misalkan kayak orang-orang Jawa Barat gitu ya, atau orang Jakarta, itu biasanya kalau menu sambal dengan ayam atau ikan goreng itu biasanya lebih dikenal dengan istilah pecel ya. Padahal kita yang ada di Jawa Tengah ini, pecel itu ya sayur pakai bumbu kacang gitu. Nah, jadi agak-agak ini ya, namanya agak-agak rancu gitu ya, pecel gitu. Karena kita bilangnya penyetan biasanya. Nah, terus habis itu kalau dari penyetan Pak Neheksa ini, salah satu yang berbeda dari yang lain adalah jadi dia ini di sini ada ayam goreng manis. Kalau di Semarang kan agak susah ya ayam goreng manis ya, karena ayam goreng kan biasanya kan ya yang ayam goreng putih, yang asin ada kan. Nah, kalau di sini dia ada ayam goreng manis. Jadi menurutku agak langka sih dari semua tempat yang jual ayam-ayaman gitu. Dari semua tempat yang jual ayam goreng gitu ya, aku baru nemu ayam goreng manis. Nah, terus habis itu kalau teman-teman suka persambalan juga, jadi di sini dia sambalnya itu bisa milih ya. Jadi ada sambal yang pedas, terus ada juga sambal yang pedas. Tergantung dengan kekuatan lidah teman-teman. Oke.
Oke, nah terus habis itu berarti kita langsung lanjut aja ya ke lokasi berikutnya. Teman-teman bawa payung atau jas hujan? Enggak. Atau jas hujannya ditinggal di motor, boleh mau diambil sini. Oke bosku, ini kita sekarang di Kampung Kali ya bosku. Kenapa disebut Kampung Kali? Karena di dua jalan ini dipisahkan oleh kali atau sungai di tengahnya. Kita tadi jalan dari depan stadion ya, kemudian kita susuri kota Semarang di Kampung Kali. Saat ini aku lagi jalan-jalan nih bosku di kota Semarang. Dari awal tadi adalah kakak dari Bersukaria Tour Organization. Jadi mungkin ingin mengenalkan kuliner ataupun apa yang ada di kota Semarang nih bosku. Dan kita akan lihat kegiatan yang lainnya. Oke, kita lihat lagi penjelasannya. Sebelah sini ini ada dimsum, terus di belakangku ini ada es marem teman-teman ya. Nah kalau yang sebelah sini ada dimsum, jadi mungkin teman-teman udah sering gitu ya denger dimsum apa sih, tapi sebenarnya dimsum tuh ya. Nah jadi dimsum ini tuh sebenarnya adalah makanan yang berasal dari Tiongkok ya, jadi sesuai namanya kan Tiongkok banget gitu ya. Nah jadi dimsum sendiri adalah makanan yang berasal dari Tiongkok, dan dimsum itu sebenarnya adalah makanan khas orang-orang dari suku Kanton gitu. Nah terus dari situ biasanya dimsum ini tuh memang porsinya kecil-kecil gitu ya, porsinya kecil-kecil kayak isinya emang 3 atau 4 gitu ya.
gitu enggak. Nah jadi dimsum ini biasanya dia itu dimakan antara jam makan siang sama sarapan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya brunch gitu ya. Nah jadi biasanya dimsum itu memang makanan menu brunch gitu. Nah terus dimsum sendiri itu biasanya isinya macam-macam gitu ya. Jadi kadang-kadang ini ada salah kaprah gitu ya. Terutama zaman-zaman sekarang gitu. Biasanya kalau misalkan kita dengar dimsum ya taunya cuma siomay gitu. Nah padahal dimsum ini sebenarnya itu bisa macam-macam isinya. Jadi mulai dari siomay tadi itu, terus habis itu ada bakpao gitu ya, ada pao, terus habis itu ada ada hakau, terus habis itu ada biasanya macam lumpia kayak gitu, ada onde-onde juga gitu. Jadi memang sebenarnya isinya tuh macam-macam, jadi nggak cuma siomay aja gitu. Nah terus ini sebenarnya dimsum kampung kali ini juga salah satu dimsum yang lumayan terkenal di Semarang ya. Jadi mungkin teman-teman yang asli Semarang sudah pernah coba dimsum ini. Jadi dimsum itu dia adalah salah satu dimsum yang terkenal karena harganya murah ya, tapi rasanya oke. Jadi rasanya nggak kalah sama dimsum yang ada di restoran. Karena kadang-kadang ini kadang-kadang dari sini udah pakai habis. Ini salah satu kuliner di Semarang ya bosku, Mister Onde-Onde dan dimsum Kampung Kali. Ini ada beberapa rekan yang mengikuti acara ini yang ingin merasakan dimsum Kampung Kali. Nah terus habis itu yang di bagian sebelahnya ini ada es marem gitu ya. Nah jadi kalau mau sambil beli es boleh juga gitu. Nah jadi makan dimsum sambil makan es juga boleh. Silahkan teman-teman, ada tempat duduknya. Dan dimsumnya ini harganya 12.000 ya bosku. Menerima pesanan juga. Kalau saya search di sini ada nomor handphone untuk pemesanan dimsum. Jadi ini bisa dijadikan literatur untuk kuliner ya bosku. Kita akan lebih dekat lagi melihat olahannya seperti apa. Rp12.000 isi berapa ibu? Isi 3. Isi 3. Ya. Kalau itu onde-onde kan 10.000 non. Goreng-goreng itu sama non, 3.12. Jadi cara menanaknya seperti ini bos gitu ya. Jadi di bawahnya ada tungku atau kompor. Sama seperti cara pembuatan putu ya bosku. Itu juga seperti itu, seperti ini. Di sebelahnya ada marem Kampung Kali Bunur. Ada juga nomor pemesanan. Jadi ini es marem, ada bermacam menu atau rasa.
Oke, saya lihat di sini ada menunya es kombinasi alpukat, es kombinasi santan, kemudian ada es teler spesial santan, es kombinasi jeruk, es teler coklat, es kelapa muda jeruk. Dan untuk minumannya ada es teler jeruk, es jeruk selasih, dan es kelapa muda. Untuk bahan-bahannya banyak juga nih bosku ya. Kita lihat abangnya lagi jualin pesanan dari pelanggan. Untuk harganya itu tidak terlalu mahal juga bosku. Antara rata-rata untuk harganya itu 13 ribuan bosku untuk semua menu ya bosku. Jadi bisa untuk referensi kalau mampir di Semarang dan main ke Kampung Kali, bisa coba es marem Kampung Kali Bunur ataupun dimsum Kampung Kali. Dan untuk jalan-jalan sore hari ini bosku, aku ditemani oleh Widi. Widi ini putra ragilku, dan ini Tiwi kakaknya, dan ini suaminya Adam. Kita stay di sini bosku karena peserta banyak yang pesan juga. Jadi mungkin kita akan lanjut lagi setelah semuanya menikmati sajian olahan yang ada di sini. Kita akan lanjut nanti bosku. Ini kita lanjut lagi ya bosku. Jadi tema pada sore hari ini dari Bersukarya Tour Organizer adalah suka jajan bosku. Jadi kita mengenal jajanan kuliner di kota Semarang yang harganya standar-standar murah lah, untuk bisa kita jangkau, atau ada saat kita nyantai kita bisa mampir di tempat jajanan tersebut. Dan ini kita akan lagi menuju ke tempat jajanan yang lain. Kita ikuti perjalanan dari teman-teman. Oke. penyusuran kota Semarang bareng Bersukarya Tour Organizer suka jajan. Ini kita di sebelah Teresiana ya bosku. Teman-teman, nah jadi di sana tadi sudah ada Semarang ya, tapi kebetulan di rute ini kita ada 2 es yang memang nempel gitu. Jadi di sana es marem, nah kalau yang ini ada es dawet gitu. Nah jadi kalau yang tadi belum jajan es lagi, atau jajan es lagi juga boleh gitu. Nah jadi ini adalah es dawet gitu ya. Nah jadi es dawet ini tuh sebenarnya adalah salah satu makanan khas Indonesia gitu ya, tapi ternyata dia ini tidak cuma bisa kita temui di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya kita ke Malaysia atau ke Singapura, kita juga bisa menemukan es dawet juga di sana, tapi namanya bukan dawet ya, namanya adalah es cendol gitu. Nah jadi bahkan sebenarnya untuk orang-orang Indonesia sendiri, jadi nama es dawet itu sebenarnya lebih dikenal di sekitar daerah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Kalau misalkan
luar Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan misalkan di Jawa Barat atau Jakarta itu lebih dikenal dengan nama es cendol juga. Nah terus habis itu nih tentang es dawet ini ya, jadi ada cerita gitu. Nah jadi dipercaya kalau misalkan es dawet ini sudah ada sejak zaman Majapahit gitu. Nah jadi dulu ceritanya itu ada salah satu raja Majapahit itu yang pengen memperkuat gitu, memperkuat dan perluas kekuasaannya. Nah terus habis itu salah satu caranya ini adalah dengan menikah sama seorang adik dari kepala desa, itu namanya desa Jabungan yang ada di Jawa Timur gitu. Nah tapi pada saat itu si kepala daerahnya ini namanya adalah Waro Suromenggolo. Nah jadi si Waronya ini dia nggak mau ini apa namanya, nggak perbolehkan adiknya buat dinikahin sama Raja Majapahit ini gitu, kan nggak boleh tuh. Nah terus habis itu akhirnya diperbolehkan, tapi dengan syarat rajanya ini bisa mengalahkan Waro Suromenggolo ini gitu. Nah terus habis itu akhirnya mereka bertarung kayak gitu. Nah terus habis itu Waro Suromenggolo ini tengah-tengah dia kayak udah hampir kehabisan kekuatan gitu loh, kayak udah kehabisan kekuatan, dia udah kayak menyerah gitu ya. Nah terus habis itu ada warga yang ngasih dia sebuah minuman gitu, minuman yang ternyata adalah dawet. Nah terus habis itu setelah minum dawet akhirnya si Waro Suromenggolo ini dia jadi kuat lagi ya, jadi kuat lagi. Terus habis itu akhirnya mampu bertarung melawan Raja Majapahit tadi. Nah terus akhirnya Raja Majapahitnya nyerah ya. Terus habis itu akhirnya aslinya Waro Suromenggolo ini bisa jadi dinikahi oleh Raja Majapahit gitu. Nah tapi kalau memang dari itu kan kita kan lihat yang minum dawet bisa kuat gitu ya. Nah, tapi kalau dipikir-pikir memang sebenarnya dawet ini adalah salah satu minuman yang apa ya, yang isinya tuh memang macam-macam gitu ya. Jadi kan dawet sendiri kan biasanya dibuat dari tepung beras ya kan, dawetnya itu. Nah itu biasanya kan dibuat dari tepung beras. Nah itu kan tepung beras kan berarti kan memang sudah ada kandungan karbohidratnya gitu ya. Nah terus habis itu untuk dawet kan biasanya juga disajikan dengan santan gitu ya. Santan itu tuh kan berarti kan ada kandungan lemaknya juga kan. Terus biasanya juga dikasih gula aren. Nah aren kan gula juga, jadi kemudian membantu menambah energinya si waroknya tadi itu. Nah terus dari itu untuk dawet yang ada di sini, jadi dawetnya beda sama yang lain ya. Kalau dawet yang lain biasanya kan dibuatnya biasanya kalau nggak dawet hitam itu dawet hijau. Dawetnya itu warnanya agak oranye. Kenapa? Karena dia dawetnya di sini pakai sari wortel gitu. Jadi dia di sini dawetnya dawet wortel. Lebih apa namanya, bahannya itu lebih kaya lagi, jadi ada sari wortel juga, bisa serat juga ya. Nah terus kalau misalkan mau tambah juga boleh. Nah ada yang mau beli es lagi, atau menarik. Oke, monggo silahkan yang belum beli es atau yang belum menarik. Oke, di sini ada tulisannya ya bosku, dawet orange Kampung Kali, pewarna alaminya dari wortel bosku. Jadi teman-teman dawetnya warnanya ungu, ada dari wortel. Silakan yang mau makan. Yang mau makan es lagi boleh, kalau enggak dibungkus juga boleh. Kalau kita lihat sejarahnya ini bosku ya, dawet orange Pak Busran ini sudah 1963. Ada nomor kontak handphonenya, WA, ada Instagramnya juga. Awalnya ini Pak Busran jualan di trotoar pemerintah di Jalan Jolotundo Raya nomor 30. Dia buka di sana, kemudian pindah ke sini. Mohon maaf bosku, ini kalau misalkan proyek trotoar pemerintah dimulai, maka dawet orange pindah
Dawet Orange Kampung Kali ini akan pindah ke Jolotundo. Oh, jadi kemungkinan entah kapan ini bosku, kalau proyek trotoar pemerintah dimulai, Dawet Orange Pak Busran ini akan pindah ke Jolotundo Raya nomor 30 bosku. Sudah terpasang di sini ternyata untuk rencana pindahnya seandainya nanti ada proyek trotoar pemerintah. Cukup lama juga berdirinya ini, berjualan di sini Pak Busran. Kalau melihat beliau sudah sepuh juga, tapi semangatnya luar biasa bosku. Oke, kita lanjut lagi, kita akan nyebrang ya. Kita akan nyebrang kami. Kita ikuti lagi ya bosku perjalanan dari Bersukaria Tour Organizer Suka Jajan. Biasanya ada es ya kan, terus kalau hari sekolah kadang suka ada siomay juga gitu. Nah tapi kalau malam di sini mungkin teman-teman akhir-akhir ini kalau lewat sini malam biasanya macet terus gitu ya, karena di sini ini kalau malam itu dia ada bakmi Jawa, sama terus habis itu ada ayam goreng sama sop. Nah itu salah satu makanan di Semarang yang sebenarnya lagi naik daun gitu ya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman pas lewat-lewat sini mungkin daripada penasaran, pas malam lewat sini beli mampir aja sekalian, karena menurutku Jawanya enak dan harganya juga kadang kan Jawa kan juga dia agak mahal gitu kan. Nah kalau sini harganya ya standar dan porsinya lumayan. Dan kalau ini apa namanya kalau kebanyakan bisa request porsi setengah. Kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita di atas kali ya, kali yang atas. Nah, mampir karena tempatnya tutup gitu. Nah, ini ada begini, ada tahu kupat Temanggung. Ada yang orang Temanggung? Gue masih orang Temanggung. Pernah nyobain juga? Aku mau di panggung ya. Oh iya. Oke. Nah, jadi oh bisa ke tempat orang Temanggung. Nah, jadi teman-teman apa namanya kan jadi hampir kayak sama kayak soto ya. Jadi di Indonesia tuh makanan kombinasi antara karbohidrat dengan tahu itu tuh juga banyak bisa kita temukan gitu. Jadi ada tahu kupat tuh ada tahu kupat Magelang, tahu kupat Temanggung ya. Terus habis itu di Semarang kita juga punya tahu gimbal, itu kan lontong ya, punya juga. Terus habis itu ada juga kalau di Surabaya itu ada lontong balap ya. Terus ada juga ketoprak, juga ada tahu juga, ada juga gitu. Nah kalau ini adalah tahu kupat Temanggung. Jadi di Semarang agak jarang ya kita bisa menemukan tahu kupat Temanggung gitu. Nah jadi kalau tahu kupat Temanggung sendiri dia ini beda sama tahu kupat Magelang. Nah, kalau tahu kupat Temanggung ini dia agak sedikit berkuah ya kayak. Nah dia agak sedikit berkuah gitu. Jadi kuahnya, jadi memang ada kayak bumbu kacang gitu, tapi dia lebih berkuah. Jadi kuahnya itu dari kayak kuah rempah gitu. Nah jadi kalau pas teman-teman pas lewat sini dan pas buka, jadi kalau penasaran
mampir aja karena ini bukanya agak suka-suka ya. Tapi rasanya sih enak sebenarnya gitu ya. Tapi memang bukanya agak suka-suka. Oh iya bener, ada di sini yang butuh uang gitu ya. Nah jadi kalau pas lewat itu mampir aja gitu, pas penasaran gitu, karena dia terserah bukanya si Pak Iwan. Oke, yuk kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke, kita ke sebelah sini. Nah, sekarang kita sudah sampai di swalayan ya. Ini namanya adalah Swalayan Purnama. Ada yang pernah kesini sebelumnya? Belum pernah. Nah, jadi Swalayan Purnama ini dia itu terkenalnya adalah dia swalayan tempat cari susu murah. Susu terus di situ apa popok murah gitu. Nah tapi selain susu dan popok murah di sini teman-teman juga bisa menemukan jajanan-jajanan impor ya yang susah kita temui di supermarket biasa gitu bisa kita temui. Nah di sini ini dia macam-macam. Kita teman-teman mulai dari cari-cari coklat terus habis itu snack itu semua ada di sini. Jadi bahkan kalau misalkan teman-teman pernah ke Istana Buah ya, jadi barangnya sebenarnya mirip gitu dan harganya pasti lebih murah. Harganya lebih murah gitu di Istana Buah gitu. Jadi daripada ke sana gitu jadi bisa ke sini. Cuman di sini ya untuk antrinya emang lumayan panjang gitu karena murah gitu, jadi makannya rame. Oh. Nah, terus habis itu di sini ini biasanya dia hari-hari ini suka ada jualan jajan ya. Nah, kalau yang ini lagi ada kue putu. Nah, jadi teman-teman ada yang tahu putu itu singkatan dari apa? Nah, jadi ada yang bilang katanya putu ini adalah singkatan dari pencari uang tenaga uap. Nah, soalnya kan dia ini ya mau pakai bungkusan gitu kan. Nah, jadi makanya tenaga uap gitu cari uangnya. Gitu. Terus habis itu di sini juga ada leker juga ya, salah satu jajanan khas Semarang sebenarnya. Jadi biasanya kalau misalkan di rute tepi kali, kalau misalkan jalannya hari Sabtu, biasanya kita akan mampir ke Paimo. Karena ini hari Minggu, jadi Paimonya tutup teman-teman. Jadi gantinya leker Paimo ke leker Purnama. Jadi kalau leker sendiri itu sebenarnya kan dia makanan khas Semarang gitu ya aslinya sebenarnya. Nah tapi sebenarnya leker ini dia punya background story gitu ya, cerita asal yang agak sedih gitu. Jadi dulu orang-orang Belanda ini mereka suka makan kue namanya kue panekuk ya kan. Nah terus orang-orang pribumi ini kita juga pengen gitu. Tapi kalau untuk jadi kue panekuk yang kayak punya orang Belanda itu tuh butuh bahan yang banyak gitu. Nah terus akhirnya kita bikin versi agak miskin ekonomis ya benar. Nah jadi kita bikin versi ekonomis gitu ya, pakai tepung terigu juga tapi lebih kering dan lebih tipis gitu. Nah tapi terus ternyata enak nih, akhirnya dikasih nama leker. Leker sendiri artinya dalam bahasa Belanda adalah enak gitu, enak. Nah jadi walaupun ini versi ekonomisnya tapi leker juga gitu ternyata, makanya dikasih nama leker tuh teman-teman. Nah jadi monggo silahkan teman-teman yang mau jajan leker boleh, yang mau jajan putu juga boleh, atau mau lihat purnama juga boleh. Silahkan dengar-dengar juga boleh. Kita lihat yang penjual tradisional putu ya Pak. Pak leker coklatnya Pak. Belum ada.
Akhirnya kita tukar 107. Proses pembuatan kue leker ya bosku. Penjual leker ini juga banyak atau sering ditemui di sekolahan-sekolahan ya bosku, karena manisnya sehingga anak-anak itu suka gitu dengan kue leker. Pakai sayur rendang saus. Pakai sayur rendang, pakai saus. Sayurin enggak? Semua pakai. Untuk meratakannya pakai sistem diputar ya bosku. Oh, ada kasih telur juga ya. Tergantung pesanan dari pembeli. Itu kalau untuk leker telur ya bosku, kasih koncelang juga, kemudian tadi kayak bumbu ya bosku, dan ini sambalnya. Bapak ini saya pakai sambal yang saset, jadi sekali aja pakai untuk satu leker. Di bawah itu ada tungkunya ya bosku. Jadi biasanya kalau anak-anak nggak tahu mendekat terus megang itu akan panas. Jadi harus, kalau misalkan punya anak kecil yang lagi beli leker, bisa dijaga supaya tidak mendekat ke bagian memasaknya, karena akan panas kalau dipegang. Anak kecil akan kaget. Mari itu taruh 8 ribu. Di sini ada juga bosku ya, spesial nasi gudeg dan nasi liwet. Jadi di samping toko Purnama tadi bos. Jadi ternyata toko Purnama itu juga menjual aneka barang ataupun makanan yang import dengan harga yang murah. Jadi bisa untuk referensi yang akan melihat-lihat apa aja yang ada di toko Purnama dan mungkin sesuai dengan yang dicari. Kita akan mendekat ke teman-teman lagi ya bosku. Makan apa? Makan nasi. Pakai gigi. Ada kursi sendiri. Masih pada istirahat menikmati pesanannya. Ada yang beli leker, ada yang beli putu juga ya bosku. Kita istirahat sebentar bosku. Di pinggir kali ya, ini ada kali. Si masuk lah ya. Kali.
Oke, kita lanjut lagi ya bosku. Kita kalau mau menunjukkan sesuatu atau mau nah kita sih udah sampai teman-teman di namanya Taman Kartun sebenarnya. Ini hidden gem, nggak ada gem. Jadi teman-teman di sini bisa lihat berbagai macam replika tokoh kartun gitu. Jadi replikanya ya lumayan lah. Nah ini Disneyland. Terus ini sebenarnya komplit, ada Tiger juga, ada Tom, ada Stitch itu juga. Sebenarnya itu sendiri juga loh. Tapi jalan terus jadinya bilang. oh itu juga Tikus. ada Disney mati gitu. Tikusnya Terus mati. Nah ini tuh Kenapa ya? Mana boya? Indonesia. Oh, kearifan lokal boya. Iya, itu kearifan lokal. Bener itu kearifan lokal sih kalau itu. Gitu. Yang lain kan ya bisa kita temukan. Nah, ini agak serem. Itu apa? Nobita. Masya Allah. Kayak jin. Agak aja Ya jangan ketutupan. baru ya. Ini juga ada apa ya? Bukan untuk anak-anak ini. Anu apa? Aduh parah sih guys. Ya Makanya karena meninggal ditutupin mbak. Iya lah sih. ya terus teman telang. Ya Ada kasihan. sih, Pak. Kasihan banget tuh. Parah deh. Oh, ini ada kumis. Oh iya udah bener-bener. Ada belangkonnya. Iya. Hidden gem. Ini kalau nggak sama bersukaria nggak nemu nih teman-teman namanya ini. Yang butuh konten-konten bisa. Opal. Kita lihat nih bosku, di belakang taman kartun ada pompa yang sekarang kayaknya udah langka banget ditemui bosku. Ini pompa. Ini pompa seperti ini sudah jarang ditemui bosku. Jadi kayak langka. Kelihatan nggak sih tapi? Ini mouse-nya kelihatan. Yang mudahnya sama-sama Oke, yuk. Siap. 1, 2, 3. Loh, Dek, kalau mau ikut nggak apa-apa loh, Dek. Sini. Oke. Kalau tadi udah XS gitu ya, nah ini sekarang yang anget. Nah jadi sekarang ini kita lagi di depannya Ronde Jago ya. Nah jadi Ronde Jago ini ya mungkin kita kayak mikir oh ini makanan khas Indonesia gitu. Nah tapi ternyata ronde ini asalnya itu bukan dari Indonesia juga. Jadi asalnya dia ini awalnya dari Tiongkok gitu. Nah jadi di Tiongkok sendiri ronde ini sebenarnya dikenal dengan nama Tangguan. Gitu, namanya Tangguan. Nah jadi Tangguan sendiri ini artinya itu adalah sup bola. Jadi karena kan ronde ini ada 9 tadi kan. Nah jadi Tangguannya artinya sup bola dan biasanya Tangguan ini dia itu dimakan di Tiongkok pada tanggal 22 Desember di acara namanya Festival Dongsi. Biasanya dimakan di acara itu. Nah terus habis itu ronde sendiri kan nama aslinya kan Tangguan kok bisa jadi ronde. Nah jadi pada saat itu ronde masuk ke sini itu orang Belanda itu mengenalnya
dengan sebutan ronje. Jadi ron itu artinya adalah bulat ya, dan j itu adalah kayak bentuk jamak dari ron. Gitu. Jadi ronje itu ya kalau diterjemahkan jadi buletan-buletan. Nah gitu. Nah tapi biasa lah ya dari orang Indonesia gitu ya, dari ronje jadi ronde gitu. Nah terus habis itu ronde sendiri biasanya disajikan itu tuh pakai, jadi ada beberapa perbedaan biasanya. Jadi kalau ronde di Semarang biasanya rondenya itu ada buletan-buletan ronde itu, terus ada kacang, ada kolang kaling, ada lager, terus habis itu disiram pakai kuah jahe yang manis gitu. Nah tapi ada juga yang ada, kalau misalkan versi ronde yang lain itu biasanya cuma buletan-buletan aja sama air jahe aja, jadi nggak ada agar-agar, nggak ada kolang kalingnya. Ya tidak tipis lah ya, cuma tidak pelengkap aja. Nah terus habis itu untuk ronde jago sendiri ini aslinya sebenarnya dari Salatiga ya, dari Salatiga, dan dia udah ada di Salatiga sejak kurang lebih 50 tahun yang lalu. Ini memang udah salah satu ronde legendaris di Salatiga, tapi terus habis itu akhirnya ekspansi dan juga sekarang juga di sini. Ada yang mau jajan ronde? Ada yang mau jajan ronde? Enggak? Ya? Oke, berarti kita langsung lanjut aja ya, guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke destinasi kita yang berikutnya. Nah, sekarang kita udah sampai di gorengan, namanya gorengan Prasojo. Ini adalah salah satu gorengan legendaris juga di Semarang gitu ya. Jadi orang-orang yang asli Semarang gitu pasti sudah sering dengar Prasojo ya. Nah, jadi Prasojo ini dia jualan macam-macam gorengan, bisa dilihat di sini macam-macam. Nah, tapi Prasojo ini salah satu menunya yang paling terkenal itu adalah tahu petis gitu. Nah, jadi mungkin kan kita udah sering ya dengar petis itu kan ada di berbagai macam makanan, jadi gak cuma di Semarang aja gitu kan. Nah tapi sebenarnya tahu petis ini adalah salah satu makanan khas Semarang gitu. Nah jadi lucunya adalah petis ini setiap daerah dia juga punya ciri khasnya sendiri-sendiri gitu. Jadi petis ini sebenarnya dia itu udah ada sejak zaman Belanda ya. Jadi pada saat itu salah satu tulisan yang dibuat oleh Jenderal Inggris ya, Raffles, waktu itu dia pernah buat tulisan. Nah itu tuh pernah mencantumkan tentang petis gitu. Nah jadi di situ menceritakan kalau petis ini dibuat dari pengolahan udang ya, kayak gitu. Nah tapi memang sebenarnya setiap daerah tuh punya ciri khas petisnya sendiri-sendiri. Kalau Semarang petisnya tuh warnanya agak hitam, agak abu-abu gitu ya. Kalau di Jawa Timur petisnya ini warnanya lebih kecoklatan kayak gitu. Jadi memang punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah terus tahu petis sendiri yang tahu digoreng, dalamnya dikasih petisnya petis Semarang. Nah itu jadi makanan khas Semarang gitu. Monggo silahkan teman-teman kalau mau jajan ya. Jadi ada tahu petis, ada gorengan-gorengan lain, ada tahu susur, lumpia, mendoan, pisang goreng, dan lain-lain. Ini selain tahu petisnya, pisang gorengnya juga enak juga. Kita lihat sajiannya ya bosku.
gorengan prasojo. Tuh, kelihatan pedesnya sangat banyak sekali bosku. Apalagi? Sangkut. Untuk harganya sangat terjangkau bosku, jadi semuanya rata-rata 3.000. Oke, kita tunggu teman-teman dari Bersukaryator Organizer yang lagi belanja gorengan tahu petis prasojo di Jalan Pringgading, Semarang. Jadi kalau teman-teman mampir di kota Semarang, sempatkan untuk bisa di Jalan Pringgading bosku, tepatnya di pojok Jalan Pringgading. Di sini spesial tahu petis dan gorengan prasojo. Pampang di situ sudah sejak 1980 bosku. Oke, kita tunggu teman-teman yang lagi belanja gorengan. Nah, ini MMT-nya ya bosku. Jadi prasojo ini tidak buka cabang bosku. Nah, ini petisnya ya bosku, tahu petis prasojo. Kalau dari teksturnya sih sama, yang namanya petis di Semarang seperti ini bentuknya. Cuman yang membedakan adalah rasanya. Kalau yang saya rasakan ini beda banget dengan olahan petis yang pernah saya rasakan di gorengan-gorengan yang lain. Jadi terasa sangat gurih sekali, tidak lekak di tenggorokan, dan betul-betul khas. Rasa gurihnya itu lain dengan petis yang selama ini saya pernah coba untuk rasakan bosku. Tahu petis prasojo Pringgading, Semarang. Kita lanjut lagi ya bosku. Jadi ini kita kembali lagi ke arah Makan siang dari situ. kita kembali lagi ke arah awal kita tadi ya bosku, di Stadion Ponegoro. Hai. 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 Oke, kita masuk di Karangwulan Utara.
Ini sebenarnya agak-agak out of topic ya, nggak ada jajan-jajannya gitu ya. Nah, tapi di bagian belakangku ini ada bangunan kuno ini ya. Jadi bangunan ini dulunya itu adalah bangunan dari pabrik rokok, namanya Rokok Tuton. Oh iya tahu. Gitu. Udah pernah dengar? Nah, jadi namanya Rokok Tuton gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin perkeretekan, jadi kita kan tahunya kan kota Kretek tuh Kudus gitu ya. Nah, tapi kemungkinan jadi mungkin sekitar tahun 50-60-an jadi di Semarang ini punya produksi kretek yang lumayan banyak juga. Jadi kurang lebih ya radiusnya 3 kiloan dari sini itu ada 3 pabrik rokok yang berbeda. Jadi ada Tuton, terus habis itu di sebelah sana itu ada juga namanya pabrik rokok Tuton Intan. Terus di Kota Lama ada juga Raulaya. Jadi kurang lebih dalam satu area ini tuh ada 3 pabrik rokok yang berbeda. Nah, tapi sekarang yang masih beroperasi di tempat aslinya itu cuma si Raulaya aja. Gitu. Kalau kayak si Tuton Intan itu udah tutup ya. Terus kalau si Tuton sendiri yang kalau pabriknya di sini udah tutup, pabriknya pindah ke Demak. Itu. Jadi kalau di sini dia sudah tidak beroperasi lagi. Tapi rokoknya sendiri masih ada dan masih banyak, masih bisa lah, masih gampang nyari di pasaran. Daripada perahu layar malah jadi lebih gampang dicari Tuton. Nah, tapi memang pabriknya di sini sudah tidak lagi berfungsi karena pabriknya sudah pindah ke Oke, yuk kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita ke sana. Oke, nah jadi ini sebenarnya sudah kita terakhir. Sekarang kita sudah berada di toko roti. Namanya toko roti Tiga. Ini adalah salah satu toko roti yang sebenarnya lumayan lawas juga di Semarang ya. Jadi sebelum ada toko roti lainnya yang sudah yang hits gitu ya, jadi sini duluan aja. Gitu. Dan di sini juga ini dia itu jualannya nggak cuma roti-roti biasa aja, tapi di sini juga sebenarnya salah satu yang terkenal itu juga bakpaunya. Jadi bakpau Linda itu enak kan? Bakpau Linda itu juga salah satu bakpau yang terkenal enak juga. Terus habis itu kalau misalnya teman-teman mau apa dari luar kota tuh habis itu atau mau kasih oleh-oleh gitu ya buat temennya, jadi alternatif biar nggak usah ke Pandenaran. Teman-teman kalau misalkan cari Bandeng Presto bisa ke sini. Ini Bandeng Presto Surya ya. Nah, ini dia juga ada cabangnya juga Pandenaran, tapi kalau misalkan teman-teman malas daripada bermacam-macam gitu ya ke Pandenaran bisa juga. Oke, ada yang mau mampir di roti itu ya? Oke, nah berarti habis ini kita akan langsung menuju ke titik akhir sama kayak di sana ya. Ini Linda Bakery ya bosku di Semarang, sangat terkenal juga, masih di Kampung Kali. Ini kalau mampir ke sini bisa belanja di Linda Bakery. Nah, gimana teman-teman hari ini? Lelah? Kenyang? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua yang hari ini sudah melewati. Nah, jadi teman-teman seperti biasa ya, ini ada hadiah dari kami buat teman-teman yang sudah mengikuti rute tepisan ya. Terima kasih. Susuri jajan tepi kali.
Indonesia. Rute kita hari ini rute tepi kali, ya, kita berjalan tepi kali. Nah, jadi teman-teman bisa mengisi juga dengan tingkat kepuasan teman-teman di sini. Kalau hari ini teman-teman merasa bersukaria, bisa dikasih nilai 4. Jadi hari ini tanggal 21 Januari 2024, storytellernya Ica, rutenya rute tepi kali. Sudah ketemu halamannya? Sudah? Jadi teman-teman bisa mengisi sesuai dengan tingkat kepuasan teman-teman masing-masing. Kalau hari ini merasa bersukaria, bisa kasih nilai 4. Yang mana? Easy. Easy apa? Nanti bukunya bisa dikirim ke aku. Oke, kakaknya bisa dikasih 058, nanti bukunya bisa dikirim ke aku. Oh iya. Kakaknya dikasih 058 ya, Mas. Nanti bukunya bisa dikirim ke aku. Jadi satu. Bisa. Dari mana guys? Nggak tahu nak kemana. Nak kemana? Dan ketika baik dan depan. Dan jangan lupa tadi yang udah dapat konten, jangan lupa nanti di-upload di Instagram, terus nanti tag ke @sukaryawo. Nanti siapa tahu di post sama artinya kan lumayan sampai 8 follower ya, jadi pansos. Oke, terus habis itu aku juga minta maaf kalau misalkan ada kata-kata atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan dari teman-teman semua ya. Terus habis itu selamat menikmati sisa akhir pekannya dan selamat menyambut hari Senin gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih. Tinggal mana ya? Sekarang. Oke bosku, demikian tadi perjalanan kita di Sukajajan Tepi Kali oleh Sukaria Organization sama Mbak Ica. Terima kasih. Dari konten Nur Pambudi Pangestu. Tetap semangat.